A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih merasakan nikmat yang begitu mahal, yaitu merasakan rasa makanan yang enak. Rasa makanan yang enak bukan berarti mahal. Banyak orang yang merasakan ketidakenaan makanan karena ya mungkin dia makan makanan yang mewah ya, tapi karena tidak mensyukuri nikmat Allah, mungkin karena dia dicabut oleh Allah nikmat rasa makan, sehingga yang dirasakan adalah hampa. Dan mungkin kita juga pernah ya ngerasakan makanan itu tidak ada rasa apa-apa. Nah, itu adalah nikmat. Dan nikmat yang besar juga salah satunya adalah menghirup udara, bisa bernafas dengan lega. Itu adalah nikmat yang paling besar. Dan nikmat yang paling besar adalah bisa bangun di pagi hari. Namun bukan hanya tentang nikmat yang kita bahas pada kali ini. Kita akan membahas apakah setan itu takut kepada orang yang kaya. Apakah setan itu takut dengan orang yang mana? Orang miskin atau orang kaya? Nah, seperti ini yang akan kita bahas. Dan ingat bahwasanya setan itu tidak sama dengan jin dan tidak sama dengan iblis. Iblis itu rajanya jin yang durhaka, yang namanya Azazil. Kalau jin itu adalah makhluk yang seperti manusia, tapi dia terbuat dari api dan beda alam. Tapi dia juga Islam, dia juga ada Islam, ada juga yang non Islam, ada yang kafir juga, jin kafir dan jin muslim. Dan setan ini adalah sifat. Setan ini berbahaya. Kenapa? Karena setan ini yang memasuki ke iblis, yang memasuki ke jin, memasuki ke manusia. Karena setan adalah sifat. Dan kita akan belajar pada kesempatan kali ini. Bayangkan ada dua orang. Yang pertama memiliki kekayaan yang begitu banyak, rumah mewah, mobil mewah, bisnis di mana-mana. Dan yang kedua hanya seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan. Sekarang yang saya ingin tanyakan, menurut kamu siapa yang lebih disukai setan? Orang kaya atau orang miskin? Siapakah yang lebih disukai oleh setan? Orang kaya atau orang miskin? Jawabannya adalah tergantung. Nah, jadi kalau jawabannya adalah orang kaya, mungkin Anda akan terkejut. Jadi orang yang disukai setan adalah orang kaya. Nah, Anda akan terkejut. Mungkin Anda akan terkejut karena ternyata setan tidak terlalu peduli dengan betapa banyaknya uang yang Anda miliki. Setan itu tidak peduli dengan banyaknya harta Anda. Yang benar-benar diincar oleh setan adalah hati Anda. Dan hati itu adalah kunci. Nah, nanti akan kita bahas, penting sekali ini. Buat teman-teman yang nonton, silahkan subscribe channel ini dan like, komen agar lebih bermanfaat. Jadi yang setan itu incar atau tujuan setan itu bukan harta tapi hati. Karena ketika hati sudah dikuasai, jabatan, harta, bahkan ilmu bisa dijadikan alat untuk menyesatkan manusia. Banyak kan? Ya mohon maaf, kiai pondok pesantren, tapi justru ya mohon maaf berlaku tidak layak kepada santri-santrinya. Ya mungkin belum bisa saya bahas lah. Tapi yang ingin kita tekankan bahwasanya setan itu tidak suka dengan orang yang hatinya bersih. Miskin bukan berarti aman. Nah, ini dia. Miskin bukan berarti aman. Banyak orang berpikir kalau saya miskin, setan tidak akan mengganggu saya. Hati-hati. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bukankah kita sering melihat orang miskin tetap bisa iri? Orang miskin bisa mencuri? Orang miskin bisa berdusta? Orang miskin bisa memfitnah. Orang miskin bisa meninggalkan sholat karena dia kecewa kepada Allah. Artinya kemiskinan bukan benteng dari godaan setan. Jadi orang udahlah miskin masuk neraka lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebaliknya, kekayaan juga bukan penyebab utama seorang tersesat. Bukan berarti karena kita kaya kita bisa sesat, karena setan bekerja berdasarkan isi dompet. Nah, setan bekerja tidak berdasarkan isi dompet. Jadi setan itu bekerja berdasarkan isi dalam hati kita, celah di hati kita.
Kalau hidup ini dipenuhi dengan rasa iri, dengan rasa benci, maka bersiap-siaplah, pintu masuk setan itu luas. Setan itu akan masuk ke dalam hati kita dan menggerogoti apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita. Setan itu masuk dalam pintu hati. Nah, kalau hati dipenuhi dengan kesombongan, hati dipenuhi dengan iri dengki, maka setan itu masuk dari pintu kesombongan, iri dengki. Kalau setan itu kalau hati ini dipenuhi dengan rasa cinta dengan dunia, maka setan juga masuk dalam celah cinta dengan dunia. Mengapa Qarun gagal? Nah, mengapa Qarun itu gagal? Ya, Qarun itu tahu ya, Qarun itu orang yang kaya. Yang menceritakan kisah Qarun di Al-Quran ya, bahwasanya hartanya sangat banyak. Bahkan disebutkan bahwa kunci-kunci yang gudang hartanya aja itu bisa dipikul oleh orang-orang kuat. Apakah kekayaan Qarun itu membuatnya binasa? Apakah kekayaan Qarun itu yang membuatnya binasa? Bukan ya. Yang membinasakan Qarun adalah kesombongan. Ketika dinasehati, ia berkata bahwasanya semua kekayaan itu diperoleh karena ilmunya sendiri. Jadi Qarun berkata, aku kaya karena ilmuku, karena kecerdasanku. Disitulah setan bermain. Disitulah letak kehancuran Qarun. Bukan pada emasnya, bukan pada peraknya, bukan pada harta bendanya, tetapi pada hatinya yang lupa bahwasanya semua berasal dari Allah. Dia kaya karena Allah, bukan karena kecerdasan dia. Inilah pelajaran penting, bahwasanya harta hanyalah alat. Yang menentukan keselamatan kita adalah bagaimana hati memperlakukannya, bagaimana hati kita nih bisa kita jaga, bisa kita bersihkan selalu dengan istighfar, dengan salawat, dengan memohon ampun kepada Allah. Kaya dan miskin itu bukan menjadi pintu masuk setan, bukan. Orang miskin bisa digoda setan, orang kaya bisa digoda setan. Nah, lantaran beda-beda. Kalau kaya diuji dengan kesombongan, kalau miskin diuji dengan iri dengki. Nah, begitu pula Nabi Sulaiman. Nah, sekarang kita bandingkan. Nabi Sulaiman itu diberi kerajaan yang sangat besar. Nah, beliau memiliki kekuasaan, harta, nikmat yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat lebih melebihi Qarun. Namun ketika mendapatkan nikmat, beliau berkata bahwasanya ini adalah karunia Allah. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu kurang kaya apa? Tapi Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia dari Allah. Perhatikan bedanya ya. Qarun berkata, ini adalah ilmuku, ini adalah kehebatanku. Tapi Nabi Sulaiman berkata, ini punya Allah semuanya. Ini kehebatan Allah. Harta yang sama tapi hati yang berbeda. Satu melahirkan kesombongan, yang satu melahirkan syukur. Dan inilah sebabnya Islam tidak pernah mengajarkan bahwasanya kaya itu salah. Tidak, Islam itu mengajarkan kaya itu benar, bahkan Rasulullah juga kaya. Tapi Rasulullah memilih sederhana. Bahkan sebuah riwayat, Rasulullah itu tidur di pelepah kurma. Sehingga ketika Rasulullah itu bangun dari tempat tidurnya, berbekaslah belakang Rasulullah itu karena bekas kurma. Padahal Rasulullah itu bisa membeli tempat tidur yang layak, yang empuk gitu ya. Tapi Rasulullah tidak menggunakannya. Nah, target setan yang sebenarnya itu siapa sih? Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bahwasanya setan itu berjanji menyesatkan manusia dari beberapa arah. Seingat saya itu di surah Al-A'raf ayat ke-18 kalau salah seingat saya 17 atau 18 gitu, 16 kalau nggak salah. Nah, bahwasanya setan itu akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Yang tidak digodanya dari bawah dan dari atas. Setan tidak menggoda dari depan, yaitu angan-angan. Aku akan sukses. Itu setan akan menggoda itu. Setan akan menggoda kita dari depan, angan-angan, mimpi yang besar, akan kecintaan dengan dunia. Dari belakang, masa lalu. Aku sudah tidak bisa bertobat, aku sudah tidak bisa lagi kembali kepada Allah. Setan menggoda itu. Kemudian dari kanan, merasa baik. Dari kiri, merasa buruk, merasa tidak bisa kembali lagi kepada Allah. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh setan adalah menggoda dari bawah. Nah, itulah kita diperintahkan Allah untuk sujud.
setiap hari 5 kali sehari. Itu yang wajib, yang sunnahnya lebih banyak sekali. Bahkan dalam riwayat kita itu diwajibkan untuk sholat sebetulnya 50 rakaat dalam sehari. Tapi karena keagungan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa sholat 5 kali saja dalam sehari diwajibkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan tanda hatimu sudah mulai dikuasai dunia, dikuasai setan adalah mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya lebih gelisah kehilangan uang daripada kehilangan waktu sholat? Apakah kita lebih gelisah, lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan kejujuran? Apakah kita rela melanggar yang halal dan yang haram demi keuntungan? Apakah kita rela berbohong demi uang? Kalau jawabannya iya, kalau bahwasanya kita masih nggak bisa lepas dari dunia, demi dunia kita rela mempertahankannya, kita rela menggenggam api yang padahal itu panas. Nah, mungkin masalahnya bukan pada hartanya, tapi pada posisi harta di dalam hati. Nah, pada apa yang ada dalam hati kita ini kita buang. Ya, contoh misalnya kita memiliki bisnis yang begitu besar, ya pelan-pelan lah bisnis itu diwakafkan, diberikan manfaatnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Jadi, mengapa setan itu tidak takut orang kaya? Karena ia incar bukanlah jumlah kekayaan. Yang setan incar adalah kesombongan. Nah, ketamakan, riya, hati yang kotor, dan semua penyakit yang menjauhkan manusia dari Allah. Nah, itulah yang setan mau. Dan mengapa setan juga tidak membiarkan orang miskin? Karena kemiskinan pun bisa menjadi pintu untuk putus asa, dengki, dan mengambil jalan yang haram. Banyak kan orang miskin yang merasa dirinya miskin padahal Allah itu berikan kecukupan. Tapi karena dirinya tidak merasa cukup, maka setanlah masuk untuk menggodanya. Maka pertanyaan yang seharusnya kita renungkan bukanlah apakah saya kaya atau miskin, tetapi apakah hati saya semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh. Pada akhirnya harta hanyalah titipan. Yang dinilai Allah bukan berapa banyak yang kita miliki, melainkan bagaimana kita menggunakannya, sebagaimana hati kita menyikapinya. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan tombol subscribe-nya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa Rafathul Majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.